Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu, seberapa banyak yang merasakan hadirat Tuhan katakan wow. Haleluya, puji nama Tuhan Bapak Ibu ya. Shalom sekali lagi, ketemu di bulan Februari ini Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak sampaikan firman Tuhan pada bulan Januari begitu ya. Karena sudah disampaikan ada banyak hamba Tuhan yang begitu powerful. Saya percaya ada banyak pesan-pesan Tuhan yang saya dapat di bulan Januari begitu menguatkan setiap kita dalam kehidupan kita. Amin. Nah hari ini kurang lebih 30 sampai 40 menit ke depan. Kayaknya 40 sih Pak Bu. Kalau 30 saya bohong kayaknya. 40 menit ke depan kita mau belajar firman Tuhan. Yang excited katakan yes. Nah judul firman Tuhan hari ini begitu ya. Saya kasih judul adalah dipisahkan karena terpisah. Sama-sama katakan 3, 2, 1. Dipisahkan karena terpisah. Nah mungkin Bapak Ibu waktu dengar judul ini agak bingung ya. Ini mau ngomongin siapa begitu ya. Siapa yang dipisahkan karena terpisah begitu ya. Saya percaya waktu Tuhan mengangkat seseorang, waktu Tuhan membuat kehidupan seseorang itu menjadi lebih baik, itu karena orang tersebut sudah memisahkan dirinya untuk mengikuti Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Setuju gak Pak, Bu? Artinya ada bagian kita sebagai anak Tuhan, memang hidup kita itu harus terpisah. Gak bisa jadi satu dengan dunia ini. Di Alkitab itu banyak mengajarkan kita banyak hal tentang bagaimana kehidupan seorang kekristenan itu hidupnya memang harus terpisah begitu ya. Bukan artinya harus tiba-tiba hilang dari muka bumi ini, bukan. Tapi cara hidupnya berbeda. Yang mengerti katakan yes. Nah hari ini saya mau bahas lebih spesifik itu tentang Daniel and Friends, tahu nggak? Tentang Daniel dan teman-temannya Bapak Ibu ya. Nah kalau ngomong bicara tentang Daniel dan teman-temannya, saya percaya Bapak Ibu begitu ya. Ini kan wajah-wajah udah Kristen 200 tahun begitu ya. Nah semuanya udah tahu dan paham betul cerita Daniel, betul nggak? Udah tahu ya kalau di sekolah minggu kan udah pasti cerita Daniel itu ada di goa singa, di kandang singa begitu kan. Ya pokoknya itu yang dibahas gitu ya. Nah hari ini begitu ya, saya mau mengingatkan karena ini menjadi rema dalam kehidupan saya kembali begitu ya. Firman yang udah sering kita dengar, tapi kita mau belajar mungkin dari sudut pandang dan poin-poin yang lain begitu ya. Nah Daniel 1 ayat 3 sampai dengan yang keempat begitu Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lihat ke depan sudah ditampilkan. Hari ini kita mau bicara tentang Daniel dan teman-temannya Bapak Ibu ya. Nah dikatakan lalu raja bertita kepada Aspenas gitu ya. Aspenas ini kepala istananya begitu ya. Ya orang kepercayaannya raja begitu ya. Dikatakan apa? Untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Ayat yang keempat menjelaskan lebih detail lagi. Yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah. Yang berperawakan baik. Yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Jadi hal yang menarik begitu Bapak Ibu ya, waktu lalu itu ceritanya ada seperti Got Talent begitulah ya. Jadi si Aspenas ini dia mencari talenta-talenta orang-orang yang sesuai dengan spesifikasi ini begitu kan. Benar-benar detail sekali gitu ya. Dikatakan yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Berarti sembarang orang bisa masuk dalam bagian orang-orang ini enggak? Enggak bisa ya. Orangnya benar-benar sangat-sangat terpilih. Kemudian dikatakan orang-orang yang muda, jadi kalau yang tua bisa kebagian gak Pak, Bu? Gak bisa ya. Benar-benar spesifik orang yang muda tidak ada suatu celah. Artinya begitu ya, orang yang nanti akan dicari begitu ya, orang-orang yang dicari itu mungkin di pandangan manusia itu tidak bercacat dan tidak bercelah sama sekali. Betul gak? Bukan cuma itu doang, dikatakan apa? Berperawakan baik. Artinya harus ganteng-ganteng gak? Harus ganteng-ganteng. Tiba-tiba di jidat ada jerawat satu dilewatin. Gitu kan? Benar-benar harus berperawakan baik,
tanpa celah Bapak Ibu ya. Dan bukan cuma ganteng di luar, enggak begitu doang. Memahami berbagai hikmat. Ini orang pinter enggak? Kalau kuliah enggak kumlot enggak mungkin masuk dalam barisan orang-orang ini. Artinya kalau zaman sekarang tuh CV-nya harus kumlot, enggak mungkin enggak kumlot. Berpengetahuan banyak, artinya kalau diajak ngomong otaknya encer. Enggak lola, begitu kan? Mau ngomongin bisnis tahu, mau ngomongin apa tahu, politik tahu, semuanya tahu. Jadi berpengetahuan benar-benar luas begitu ya. Mempunyai pengertian tentang ilmu, berarti seorang expert dalam sesuatu hal yang benar-benar luar biasa begitu kan. Artinya orang-orang seperti ini luar biasa apa enggak Pak, Bu? Orang-orang yang cakap untuk bekerja. Saya jamin kalau ada orang-orang seperti ini begitu ya, Pak Totong langsung bilang nggak usah pakai tes, masuk kantor saya, begitu kan? Betul nggak? Udah ganteng, apalagi pinter, penuh hikmat, pengetahuannya luas, berarti orangnya sangat mudah bergaul, betul nggak? Kalau yang model kayak begini, saya percaya nih, ibu-ibu yang punya anak masih gadis, ini calon mantu yang paling baik gak? Halo? Ini calon mantu yang paling baik. Nggak ada cacat celahnya. Ganteng, pinter, luar biasa. Kalau Bapak Ibu sulit bayangkan, lihat yang di depan. Pak, Bu, saya mau kasih tahu gitu ya. Waktu Daniel terpilih dan masuk istana, dia itu bukan orang buangan. Dia itu orang terpilih. Dia punya background yang luar biasa. Harusnya masa depannya pasti cerah walaupun gak di dalam istana, betul gak? Daniel itu gak main-main begitu ya. Nah, hari ini saya mau kita sama-sama bahas, begitu Bapak Ibu ya. Saya tulis next slide, bahwa Babel itu tidak memisahkan Daniel. Setuju gak Pak, Bu? Waktu Daniel ada di Babel, Babel itu gak memisahkan Daniel. Tapi karakter Daniel lah yang membuatnya itu menjadi berbeda. Setuju? Saya percaya waktu Tuhan izinkan Daniel ada masuk ke Babel itu tuh nggak memisahkan dia. Tapi yang benar-benar memisahkan dia karena dia punya karakter itu yang membuat dia bisa tampil beda di antara orang-orang yang lain. Kan kita tahu ceritanya semua begitu ya. Daniel itu ditemukan sangat-sangat berbeda. Di antara semua orang yang paling pinter, dia yang paling menarik. Begitu kan? Dari semua orang yang paling berhikmat, cuma dialah yang bisa mengartikan mimpi, gitu kan? Artinya dia ini benar-benar luar biasa Pak, Bu. Karena karakternya yang membuat dia menjadi berbeda. Nah hari ini saya mau bahas secara singkat 2 poin apa yang perlu kita pelajari dari seorang yang namanya Daniel Pak, Bu. Yang pertama, next slide. Yang mau kita pelajari adalah cara hidupnya Daniel. Sama-sama katakan cara hidup. Kalau cara hidup ini ngomongnya sangat general, sangat kompleks begitu ya. Bahwa kalau ngomongin cara hidup itu artinya termasuk cara kita berperilaku, cara kita bergaul, cara kita berumah tangga, cara kita membangun hubungan sama orang lain, cara kita bekerja, cara kita berusaha, cara kita melayani, cara kita jadi berkat buat orang lain. Itu yang namanya cara hidup, betul nggak Pak, Bu? Artinya menurut saya jujur ini cukup kompleks begitu ya. Daniel 1 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Saya kutip ayat ini gitu ya, nanti Bapak Ibu baca sendiri di kitab Daniel lengkapnya sampai habis. Nanti Bapak Ibu bisa tahu ceritanya lebih lengkap dan pasti banyak rema Tuhan waktu Bapak Ibu baca Alkitab di rumah masing-masing. Dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saya berikan stabilo begitu Bapak Ibu ya. Di situ dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Secara singkat saya mau bilang sama Bapak Ibu bahwa Daniel di momen itu dia berkomitmen. Berketetapan itu artinya dia punya integritas. Salah satu value yang kita terus ulang-ulang di Rayon 1H, betul Bapak Ibu ya. Dia punya integritas yang benar-benar jelas bahwa dia tidak mau menajiskan dirinya seperti orang lain menajiskan dirinya. Kan simpel begitu.
Dari awal dia masuk istana itu dia punya standar dan integritas cara hidup yang jelas. Artinya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen begitu ya. Saya percaya Pak, Bu, bahwa Tuhan izinkan Daniel masuk istana, maaf, yang dalam artiannya itu najis, itu adalah rencana Tuhan. Sepakat nggak nih Pak, Bu? Itu rencana Tuhan ya. Kenapa itu menjadi rencana Tuhan? Next slide. Saya tulis di sini bahwa Daniel tidak dipisahkan lebih dulu oleh Tuhan. Tetapi ia dipisahkan karena memilih hidup terpisah. Setuju nggak Pak, Bu? Daniel itu nggak dipisahkan sama Tuhan. Tuhan taruh Daniel, maaf mungkin di tempat yang nggak baik, di kerajaan yang banyak najisnya, yang banyak pelanggarannya. Kenapa? Karena memang itu rencana Tuhan. Tetapi Daniel sendiri yang memilih untuk hidup terpisah. Ada banyak hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, seringkali kan kita suka menyalahkan keadaan kita, betul nggak? Pak, mana mungkin sih Pak sekarang kita bisnis bisa yang benar? Yang di atas aja begitu, yang di bawah aja begitu, yang di samping aja begitu, sering nggak kita ngomong gitu? Pak, mana mungkin sih saya bisa hidup kudus dalam pernikahan, orang godaannya aja banyak, itu yang pendeta sono aja kawin cerai, yang ini aja begitu, halo? Sering gak kita bilang begitu? Sering gak kita bilang bahwa kondisi kita itu yang menghimpit kita untuk sulit untuk terpisah dari dunia ini? Mana mungkin sih Pak saya kerja di kantor, kalau saya gak lakukan kecurangan ini saya gak mungkin bisa ajak anak istri saya sekolah. Hidup gimana? Gak mungkin bisa. Saya mau bilang ini bicara tentang pilihan, sama-sama katakan pilihan. Tuhan tempatkan kita dimanapun kita berada hari-hari ini, itu untuk menguji cara hidup kita masing-masing. Apakah kita hidup dengan cara yang benar, atau kita hidup dengan membenarkan segala cara. Ada banyak anak Tuhan sekarang, saking kepinterannya, karena komnya udah 700, 800 semua diikutin, seringkali kita membenarkan segala cara, betul nggak? Kita bisa cari ayat Alkitab yang mendukung perbuatan salah kita. Saya mau bilang jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Di poin yang pertama, Daniel memilih untuk hidup terpisah Pak, Bu. Seringkali ada banyak godaan, ada banyak faktor dari luar, tapi saya mau bilang semuanya itu tergantung respon hati kita. Ada sebuah ilmu begitu ya. Dulu saya pernah punya cita-cita jadi pilot. Ada tampang jadi pilot gak Pak, Bu? Ada lah ya. Bayangkan saya bawa koper, di sini udah 3 gitu ya. Nah, dulu saya pernah berimpi-impian waktu kecil kalau ditanya, waktu TK, SD mau jadi apa? Mau jadi pilot gitu ya. Jadi saya tahu ada sebuah quotes gitu ya dalam ilmu penerbangan yang selalu diajarkan di dalam ilmu penerbangan. Ada yang bilang begini, you cannot change the wind direction, but you can only change your wing direction. Saya ulang ya. Jadi maksudnya bahasa Indonesianya adalah begini. Kamu tidak pernah bisa merubah arah angin kemana itu berada. Tapi yang bisa dirubah adalah posisi sayapnya. Setuju nggak Pak, Bu? Apa kita sebagai anak Tuhan, suatu kewajiban kita kan merubah dunia ini? Saya mau bilang jangan sampai kita ikutan berubah jadi dunia ini. Tapi yang bisa kita atur itu respon kita. Yang bisa kita atur itu posisi sayap kita, betul nggak? Mau angin datang sebesar apapun, kalau Tuhan bilang kita tetap terbang naik, kita terbang naik nggak? Terbang naik. Jadi artinya bukan karena situasi dan kondisinya, bukan karena faktor eksternalnya, bagaimana cara hidup kita sebagai orang Kristen itu ditentukan oleh respon kita pribadi lepas pribadi. Gak penting seberapa banyak orang bilang gak bisa hidup kudus. Tapi kalau kita bilang kita berketetapan buat hidup kudus. Dari cara kita berkeluarga, dari cara kita berbisnis, dari cara kita mendidik anak, dari cara respon kita sama orang tua kita. Kita bisa lakukan, amin. Saya sering kali bilang begini Pak, Bu. Yang namanya salah akan tetap salah walaupun semua orang melakukannya. Setuju gak Pak, Bu? Tapi yang namanya benar akan tetap benar walaupun satu orang tidak ada melakukannya. Jadi
patokan kita bilang itu benar atau tidak benar, itu bukan karena orang lain lakukan atau enggak. Bukan karena sekarang mah semua juga begitu, jadi boleh-boleh aja. Surga mah korting. Yang tadinya ke neraka jadi digeser ke surga, nerakanya kepenuhan, nggak model begitu. Setuju nggak Pak, Bu? Kekristenan mengajarkan apa yang benar itu akan tetap benar, yang salah akan tetap salah. Maaf, walaupun siapapun yang engkau pandang itu baik melakukannya akan tetap salah. Saya harus bilang, sekalipun mungkin apa yang dilakukan mungkin sama pemimpin, sama saya, sama Pak Michael, sama Pak Totong, itu salah, nggak jadi benar loh. Tetap akan salah karena patokannya kebenaran firman Tuhan. Bukan patokan terhadap orang yang melakukannya. Makanya kita perlu sama-sama setiap hari baca Alkitab kita. Baca firman kita. Yang mau katakan Yang udah lama gak baca bilang Jadi kita sama-sama harus baca Alkitab biar kita ngerti cara hidup kita. Amin Pak, Bu. Suami istri saya berdoa biar kita saling mengingatkan begitu ya. Apa yang kurang dari kehidupan kita, apa waktu kita dikasih kritik yang membangun begitu ya. Asal jangan nyinyir gitu ya. Yang dikasih kritik jangan baper, pasti keluarganya semakin bertumbuh di hadapan Tuhan. Betul nggak? Karena kita mau punya cara hidup yang benar Bapak Ibu. Apa ganjarannya begitu ya? Daniel 2 ayat 48. Karena Daniel melakukan yang itu Pak, Bu. Dikatakan lalu raja memuliakan Daniel. Dengan banyak hal. Dengan jabatan, dengan fasilitas, dengan dinaikkan derajat hidupnya. Semuanya diberikan. Karena apa? Karena dia punya ketetapan yang berbeda sama orang lain. Karena Daniel hidup terpisah. Orang-orang yang hidupnya terpisah, berkatnya terpisah nggak? Saya mau bilang terpisah. Ada berkat universal, ada berkat khusus untuk anak Tuhan. Berkat universal itu semua bisa rasakan ya. Ya dong, matahari yang indah, semuanya semua bisa rasakan nggak? Mau orang jahat, mau orang baik, anak Tuhan, nggak anak Tuhan, yang ngaku-ngaku anak Tuhan, yang ngaku-ngaku anak angkat apa gimana, pokoknya semuanya bisa rasakan. Tapi ada berkat-berkat khusus yang disertai dengan janji-janji Tuhan, itu khusus diberikan sama anak-anak Tuhan. Kalau kita bilang kita anak Tuhan dan kita mau dimuliakan sama Tuhan. Kalau dimuliakan sama orang lain mah itu sifatnya cuma sementara, betul nggak Pak, Bu? Hanya di muka bumi ini. Tapi kalau kita dimuliakan Tuhan, waktu Tuhan bertatap muka sama kita pada waktunya nanti, Tuhan bisa kasih kita mahkota kemuliaan itu. Amin. Yang mau bilang mau. Jadi tadi poin yang pertama, saya mau kasih tahu Bapak Ibu, cara hidup kita itu menentukan apakah kita orang yang terpisah, apa yang menjadi satu dengan dunia ini. Next slide, saya tulis begini. Saya nggak temukan Pak, Bu, Daniel itu matinya bagaimana saya nggak temukan. Tapi yang jelas begitu ya, saya tulis di sini. Daniel dikenal bukan karena cara matinya. Tapi namun karena cara hidupnya. Apa yang ditulis di Alkitab, di kitab Daniel, begitu Pak, Bu. Itu membicarakan, menjelaskan bahwa Daniel hidup dengan cara yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Makanya sampai hari ini kita bisa belajar. Apakah kita semua di tempat ini mau dilihat sama orang bahwa cara hidup kita berkenan di hadapan Tuhan? Saya nggak tahu nih yang orang tua, apakah engkau mau dilihat sama anakmu bahwa engkau orang tua yang cara hidupnya layak untuk jadi teladan? Kalau kita mau seperti itu, artinya kita harus belajar sama-sama. Kita harus bertobat bersama-sama bagaimana cara kita hidup. Cara kita berbicara, cara kita mengampuni orang lain, cara kita mengasihi orang lain, cara kita berbisnis, semuanya harus dengan caranya Tuhan. Saya berdoa biar semua orang jemaat di GFC ini, ketika orang lain lihat kehidupan jemaat GFC, orang bisa lihat begini, cara hidupnya beda loh. Iya kan? Kalau cara hidupnya sama aja, sama semua orang, saya percaya berkatnya juga pasti akan STD aja atau STD. Standar aja. Tapi ketika kita punya cara hidup yang outstanding, yang terlihat benar-benar luar biasa di hadapan Tuhan, Tuhan akan kasih berkat, sukacita, kesehatan, damai sejahtera yang luar biasa lebih daripada orang lain. Yang mengerti katakan amin. Itu poin yang pertama tentang cara hidup.
Saya mau bahas poin yang kedua. Saya boleh undang pemain keyboard maju ke depan. Poin yang kedua yang sering dibahas bicara tentang kesetiaan. Sama-sama katakan kesetiaan. Bagi saya untuk belajar tentang kesetiaan mengikut Tuhan, saya sangat belajar dari seorang tokoh begitu ya. Si 4 serangkai ini. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Jadi 4 orang ini begitu ya Pak, Bu. Dia ini punya cara hidup dan punya kesetiaan yang bagi saya gak perlu diragukan lagi sama Tuhan. Saya pun yang membacanya saya gak pernah ragu tentang kesetiaan mereka. Saya gak pernah ragu cara hidup mereka. Karena mereka lakukan semuanya outstanding di hadapan Tuhan. Di Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Ini tentang ngomongin Sadrak, Mesak, Abednego begitu ya Bapak Ibu ya. Ini teman-temannya Daniel. Dia selinting begitu ya. Satu batch gitu ya. Dia program MT-nya di kerajaan satu batch tuh gitu ya. Jadi ini teman-temannya Daniel begitu ya. Jadi ada momen di mana saya ceritakan sedikit sebelum kita baca. Takutnya Bapak Ibu sedikit lupa begitu ya. Si raja dirikan patung emas. Semua orang harus sembah. Semua orang harus berdoa sama patung yang dia dirikan itu. Tapi karena Sadrak, Mesak, Abednego yakin bahwa itu adalah sesuatu yang salah. Karena dari awal juga mereka memisahkan apa yang mereka lakukan dan tidak lakukan. Makanya orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan pasti punya standar hidup. Setuju Pak, Bu? Orang yang gak punya standar hidupnya akan luntang-lantung. Apalagi kalau udah gak punya standar tapi rohani. Jawabnya pakai ayat. Pokoknya saya mah Pak mengalir bersamamu. Gitu kan? Pokoknya ngalir aja gak tahu. Orang buat salah dia buat salah. Orang buat benar dia buat benar. Orang ke gereja dia ke gereja. Orang gak ke gereja dia gak ke gereja. Saya mau bilang itu orang yang gak punya standar. Tapi orang yang punya standar ketika dia tahu bahwa itu hal yang gak benar. Dikatakan apa? Mereka bilang apa? Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Jadi mereka diancam, udah dibopong-bopong mau masuk dapur api Pak, Bu. Di ayat 18 bagi saya ini perkataan yang gak bisa dicoba-coba. Kalau hidupnya dari dulu gak begini. Dikatakan apa? Tetapi seandainya tidak. Dia tetap bilang apa? Mereka tetap bilang apa? Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Jadi mereka bilang dengan kepala tegap dan tanpa takut. Karena mereka tahu keyakinan mereka. Karena mereka tahu cara hidup mereka. Mereka bilang, Tuhan itu mampu lepaskan saya dari dapur perapian itu. Tapi seandainya pun tidak, saya tidak akan tetap meninggalkan Tuhan. Bisa gak kita bilang itu sama Tuhan? Apakah ternyata hari-hari ini waktu kita ikut Tuhan, Pak, Bu, karena Tuhan berkati hidup kita? Ini bagi saya pertanyaan yang dalam. Sulit dijawab. Mungkin Bapak Ibu gak bisa jawab dalam waktu 20 menit ini, gak bisa. Tapi coba renungkan ini. Mungkin mesbah keluargamu di rumah seminggu ini, pikirkan pertanyaan ini. Akankah keluargamu engkau masih bawa ke dalam mesbahnya Tuhan, walaupun Tuhan gak berkati kehidupanmu? Coba tanya. Tapi saya yakin Tuhan gak mungkin gak berkati. Pasti Tuhan berkati. Tapi seandainya Tuhan izinkan itu terjadi, tetapkah engkau ada dalam Tuhan? Bagi saya kalau saya jadi mereka Pak, Bu, saya sih gak kebayang. Kayaknya saya juga belum seberani itu untuk bilang seperti itu. Paling kalau ngomong ayat 17-nya. 18-nya biar tahu sama tahu aja gitu loh. Tapi ini mereka ucapkan dengan kepala tegap. Dengan sangat jelas mereka bilang walaupun Tuhan gak tolong kami gak akan pernah tinggalkan Tuhan. Saya mau tanya, kita jadi orang Kristen karena ada mau apanya atau emang benar kita tulus kita mengasihi Tuhan? Hari ini pertanyaan ini bagi kehidupan saya apa ya? Renungan, rema yang berulang-ulang kali kayak Tuhan tanya. Ikut Tuhan tuh ngapain Pak, Bu?
di ayat yang berikutnya. Daniel 3 ayat 22 sampai 27. Dikatakan next. Karena tita raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu, ovennya udah mulai dipanasin tuh di dalam ruangan itu. Sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat siapa? Sadrak, Mesak, Abednego itu ke atas. Kebayang gak Pak, Bu, kondisinya ini kan bukan main-main. Kalau dibikin drama susah banget, propertinya gak lengkap. Tapi bayangin orang-orang mungkin pengawal-pengawal raja yang membawa Sadrak, Mesak, Abednego ke dalam dapur api itu. Waktu dia mau bawa masuk, orang-orang yang bawa ini kebakar dan mati. Artinya panas apa panas banget? Udah gak kebayang, saya gak tahu itu berapa panasnya. Tapi yang jelas itu sebuah hal yang bagi saya, kalau orang gak punya iman, itu gak mungkin begitu. Dan saya mau kasih tahu, kalau orang itu baru bertobat hari itu, dia gak mungkin kayak begitu. Karena dia sudah lakukan cara hidupnya jauh daripada itu. Yang dia punya komitmen, dia berketetapan dengan sangat jelas. Dan dikatakan, tetapi ketiga orang itu yakni Sadrak, Mesak, Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka, benar ya Raja. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Di ayat yang ke-25 next. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu berkata, iya, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, Abednego. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, catatin dengan baik. Tuhan gak matikan apinya. Setuju gak nih? Tuhan bikin apinya makin panas. Tuhan bikin mungkin situasi kondisimu apinya tetap ada. Karena Tuhan tidak akan pernah hilangkan apinya itu. Karena kebesaran Tuhan tidak akan terlihat kalau apinya tidak besar. Betul nggak? Artinya ada momen memang orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan akan diuji dalam api itu. Yang mengerti katakan amin. Next slide saya tulis. Tapi masalahnya api itu ada 2 jenis. Api yang sama dapat mematikan atau memuliakan orang. Dalam kondisi apa api itu bisa memuliakan orang? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu dengan sangat jelas. Adalah orang-orang yang hidupnya terpisah dari dunia ini. Api itu gak dihilangkan sama Tuhan. Tapi api yang ada dalam Sadrak, Mesak, Abednego itu bukan api yang menghanguskan, tapi api yang memurnikan. Artinya sebagai orang Kristen, kita pasti akan hadapi api demi api, betul nggak? Ada kondisi demi kondisi, tapi api itu bukan menghanguskan kita, bukan mematikan kita, tapi memurnikan kita. Saya percaya Pak, Bu, walaupun di Alkitab nggak tulis secara jelas, saya mau tanya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, setelah dari itu, apakah Sadrak, Mesak, Abednego masih jadi orang yang pengecut? Atau jadi semakin pemberani? Apakah iman dia sama Tuhan jadi kendor? Atau dia jadi semakin tegap dan dia yakin bahwa Tuhan yang tolong dia? Saya jamin 100%. Iman dia, pengharapan dia sama Tuhan. Itu semakin besar, semakin besar, semakin besar. Karena dia memisahkan hidupnya dari dunia ini. Saya berdoa biar jemaat GFC di tempat ini semuanya gitu ya bisa benar-benar berkata bahwa walaupun dalam api itu aku tetap setia sama Tuhan. Percaya Tuhan tolong? Saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Tuhan itu mampu untuk menolong kita. Dan yang paling penting dia bukan cuma mampu, tapi dia mau menolong kita. Kalau dia cuma mampu dia gak mau,
Dia nggak tolong kita, betul nggak? Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan Yesus yang kita kenal, dia mampu dan dia mau tolong. Dia bukan Allah yang cuek, dia bukan Allah yang bisu, dia bukan Allah yang tuli. Kalau hari ini kau sedang menghadapi ada dapur api itu yang Tuhan memang tetapkan dalam kehidupanmu. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Itu cerita Sadrak, Mesak, Abednego. Masih tentang kesetiaan, Daniel 6 ayat 11. Bapak Ibu tahu ceritanya ya. Jadi semua orang pada momen itu begitu ya, disuruh nyembah rajanya kan. Tapi sama seperti teman-temannya juga yang lain. Daniel bilang apa? Enggak ada urusan nyembah raja. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Jadi ada surat resmi, ada perpu mungkin begitu ya. Nggak boleh sembah Allah yang lain selain sembah raja gitu ya. Sembah dewa yang raja dirikan gitu ya. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap terbuka ke arah Yerusalem. Ini ya apa? Tradisi orang Yahudi begitu ya. Tapi yang penting apa? 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Saya nggak garis bawahi berapa kali dia berdoa. Tapi yang saya garis bawahi di sini apa? Seperti yang biasa dilakukan. Setujukah Bapak Ibu kalimat ini menunjukkan bahwa bukan hanya dalam kesesakan Daniel berdoa. Tapi setiap hari dia berdoa. Mau dalam kesesakan, mau dalam berkat, mau dalam pergumulan, Daniel tetap berdoa. Artinya ada satu hal yang perlu kita pelajari, yaitu kesetiaan Daniel dalam mengikut Tuhan itu tidak tergantung situasi dan kondisi. Kesetiaannya jelas, tekadnya bulat bahwa dia terus mengikut Tuhan. Saya tulis ada 2 kalimat, next. Yang saya dapat, bahwa Daniel tidak berdoa lebih banyak, tapi lebih setia. Kesetiaannya itu yang dilihat sama Tuhan. Daniel tidak berdoa lebih keras, tapi lebih taat. Jadi ketaatan dan kesetiaan itu Pak, Bu, saya percaya itu yang menggugahkan hati Tuhan untuk menolong Daniel. Yang mengerti katakan amin. Daniel terus berdoa, betul. Daniel punya gaya hidup doa itu betul. Tapi yang menggugah hati Tuhan, yang saya dapatkan dari Rema waktu saya siapkan firman Tuhan ini, adalah kesetiaannya dan ketaatannya di hadapan Tuhan. Saya mau bilang, mungkin hari-hari ini engkau sedang bingung, engkau ada di dalam dapur peleburan itu. Tapi Tuhan yang menolong. Daniel 6 ayat yang ke-22 dikatakan apa? Daniel nih yang ngomong, next slide. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengantupkan mulut singa-singa itu. Tadi di awal kita nyanyi lagu ada bicara tentang Daniel juga ya, mengantupkan mulut-mulut singa ya tadi ya, lagu pertama kita nyanyikan ya. Tapi saya mau bilang sama Bapak Ibu, kenapa saya garis bawahi bahwa Allahku telah mengutus malaikatnya. Pak, Bu, Daniel itu punya iman dan kesetiaan yang luar biasa. Sampai Tuhan itu mengutus malaikatnya buat bela kehidupan Daniel. Saya mau bilang, Tuhan gak akan biarkan kau ada di kandang singa itu dengan ketakutan. Tapi saya kasih tahu sekali lagi, Tuhan gak hilangkan singanya. Tuhan gak hilangkan dapur apinya. Ya gak sih? Justru yang Tuhan sedang uji hari-hari ini, yang sedang Tuhan pertanyakan dengan tanda tanya besar dalam kehidupan kita masing-masing. Apakah kita setia di hadapan Tuhan? Bagi saya waktu saya baca ini Pak, Bu, Daniel 6 ayat 22 ini, saya agak sedikit merinding karena bagi saya berarti Daniel ini spesial banget di hadapan Tuhan. Sampai Tuhan utus malaikatnya untuk jaga hidup Daniel. Maaf, saya harus bertanya ini sama Bapak Ibu. Sudahkah responmu sama Tuhan itu membuat Tuhan bilang bahwa engkau adalah anak yang spesial di hadapanku? Mungkin pertanyaan ini agak tajam dan keras,
Tapi saya mau kita remakan. Karena ada bagian yang perlu kita lakukan Pak, Bu. Kasih karunia Tuhan memang gak terbatas, ya saya setuju. Dia sangat baik walaupun kita gak baik sama dia. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Yuk jadi anak kesayangannya Tuhan. Tunjukkan kesetiaanmu, tunjukkan ketaatanmu di hadapan Tuhan. Percayalah, tanpa engkau minta, Tuhan bela engkau. Karena engkau bergantung dan bersandar sama Tuhan. Amin. Saya berdoa 2 poin ini Pak, Bu. Bicara tadi yang pertama tentang apa? Cara hidup. Yang kedua tentang kesetiaan ini. Coba kita pegang sama-sama dalam kehidupan kita. Melalui bulan demi bulan di tahun 2026 ini. Saya berdoa mungkin apinya gak hilang. Mungkin singanya masih ada. Tapi waktu kita ada masuk dalam proses itu. Tuhan yang membela dan mengutus malaikat-malaikatnya jadi garda terdepan kita. Sadrak, Mesak, Abednego berjalan berempat loh Pak, Bu. Di sebelahnya ada malaikat yang diutus sama Tuhan. Daniel dengan jelas tulis bahwa malaikat Tuhan diutus sama Tuhan. Saya mau bilang Tuhan yang sama yang bela Daniel, itu Tuhan yang ada sama-sama hari ini di tempat ini. Artinya gak ada yang mustahil. Yang mengerti katakan yes. Next slide ini yang terakhir. Saya cuma tulis di sini bahwa hidup itu adalah pilihan kita setiap hari. Setuju Pak, Bu? Hari demi hari ini bagaimana cara kita hidup. Kesetiaan kita, ketaatan kita itu diuji setiap hari. Saya berdoa mulai dari detik ini. Waktu kita keluar, kita punya hidup dan cara hidup yang benar. Kita punya cara kesetiaan yang benar dan tidak diragukan sama Tuhan. Kita ikut Tuhan bukan karena ada maunya. Kita ikut Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan juga mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Saya mau ajak kita berdoa, kita pejamkan mata kita. Firman Tuhan sudah selesai. Saya berdoa biar firman ini menguatkan setiap kita. Mari pejamkan mata kita sebentar. Biar di waktu beberapa menit ini. Saya percaya sepanjang firman tadi Bapak Ibu ada rema yang Bapak Ibu dapatkan masing-masing secara spesifik. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tajam. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sederhana. Yang Tuhan tanyakan secara langsung dalam kehidupan. Atau hari-hari ini kau sedang menghadapi di depan pintu dapur api itu. Di mana engkau dihadapkan menunjukkan kesetiaanmu sama Tuhan. Atau membela perekonomian keluargamu. Atau hari-hari ini kau sedang dihadapkan di gua singa itu. Kau sedang dihadapkan tentang kesetiaanmu sama Tuhan. Apakah hari-hari ini kita sering mengandalkan diri kita sendiri daripada mengandalkan Tuhan? Apakah hari-hari ini kalkulator kita itu yang paling pertama daripada kalkulatornya Tuhan? Apakah hari-hari ini logika kita itu jadi yang paling penting dibandingkan apa kata firman Tuhan? Apakah hari-hari ini Bapak Ibu mulai merasakan bahwa Tuhan sedang mempertanyakan kesetiaanmu di hadapan Tuhan? Tuhan gak hilangkan dapur itu. Tuhan gak hilangkan singa itu. Tapi ada satu kesamaan yang jelas yang saya tahu. Tuhan mengutus malaikatnya sama orang-orang benar. Dia mengutus malaikatnya sama anak-anak yang dikasihinya. Karena dia gak mungkin tinggalkan sendiri. Saya tahu Roh Kudus yang sama hari ini. Itu ada di tempat ini. Yang gak pernah meninggalkan sedetik pun dalam kehidupan kita. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Nyanyikan lagu ini dari awal. Mari dengan hadirat Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan.
dekat mendengar suaramu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenalmu, rahasia hatimu, hanya itu rinduku. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Tuhan, kekuatan demi kekuatan ya Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Tuhan curahkan ya Tuhan dalam kehidupan kami. Pertolongan yang tanpa batas. Tuhan, hamba berdoa ya Tuhan. Pegang tangan kami erat, jangan pernah lepaskan. Pegang tangan kami erat, jangan pernah lepaskan kami. Mungkin selama ini kami berdoa biar dapur api itu hilang dari hidup kami. Mungkin selama ini kami berdoa biar kandang singa itu hilang dari hidup kami. Tapi hari ini kami mau bilang sama Tuhan. Kami siap hadapi itu, asal Tuhan yang pegang tangan kami. Kami siap hadapi itu. Biar kuasa Tuhan besar dalam kehidupan kami. Kami mau bilang, setiap proses hidup kami ini, itu akan mendewasakan kami di hadapan Tuhan. Tuhan, jangan pernah lepaskan tangan kami. Bahkan sekali-kali pun kami berusaha melepaskan tangan kami dari Tuhan. Tapi kami mau bilang sama Tuhan, jangan pernah lepaskan tangan-Mu dari tangan kami. Terus pegang tangan kami ya Tuhan. Terus pegang tangan kami ya Tuhan. Tuhan, hamba berdoa ya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir tempat ini. Sama seperti Engkau mengutus para malaikat-Mu dalam kehidupan Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Tuhan, kasihi kami juga ya Tuhan. Kasihi kami ya Tuhan, sama seperti Engkau mengasihi mereka. Utus para malaikat-Mu ya Tuhan atas jaga hidup kami. Utus Roh Kudus-Mu ya Tuhan untuk bantu hidup kami. Tuhan jamah ya Tuhan jamah. Mari Bapak Ibu berdoa sama Tuhan. Katakan dengan suaramu yang lembut, Tuhan, aku butuh Roh Kudus-Mu. Aku butuh Roh Kudus-Mu memimpin aku. Aku butuh Roh Kudus-Mu menjaga keluargaku. Aku butuh Roh Kudus-Mu ya Tuhan untuk aku jalani bisnisku. Untuk aku jalani pekerjaanku, aku butuh Roh Kudus-Mu. Mari Bapak Ibu yang bisa berbahasa roh dengan lembut. Sampai telingamu bisa mendengar. Saya percaya Tuhan sedang memberkati, ada banyak orang di tempat ini. Tuhan sedang hampiri engkau, Tuhan sedang peluk engkau, Tuhan sedang tepuk pundakmu kencang. Nyatakan ya Tuhan kehadiran-Mu atas tempat ini. Nyatakan kehadiran-Mu yang nyata atas setiap jemaat-Mu di GFC. Kami tahu Engkau sayang sama GFC.
Kau sayang sama jemaat-jemaat-Mu. Kau sayang sama semua pengerja-Mu di tempat ini. Nyatakan kehadiran-Mu ya Tuhan, nyatakan kehadiran-Mu. Shikana rala bara 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 bara. Shikana rala bara 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 bara. Makasih buat kekuatan demi kekuatan ya Tuhan. Kami mau bilang dengan lembut. Milikmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik selamanya tak akan terganti. Katakan harta yang paling berharga, harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari kau percaya katakan harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Sebab kami rasakan dan kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami siap terima berkat yang lebih lagi dari Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak kami sembah, kami tinggikan ya Tuhan dalam kehidupan kami. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin.